Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairon. Saat ini saya sedang kuliah pada Universitas Saiful Asia pada program studi informatika. Pada malam hari ini saya diberi tugas oleh Ibu Hani pada mata kuliah kecerdasan komputasi untuk membahas tentang kecerdasan buatan. Izin share screen. Di sini dijelaskan bahwa terdapat 5 konsep kecerdasan buatan. Ini makalahnya sangat panjang. Kita bahas tentang pertama machine learning, kedua neural network, yang ketiga natural language processing, yang keempat computer vision, yang kelima adalah reinforcement learning. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu machine learning? Machine learning adalah subbidang dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Jadi ini adalah pemrograman data, mempelajari tentang data adalah machine learning. Yang kedua adalah neural network, itu adalah sebuah jaringan seperti tiruan. Model komputasi terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Konsep neural network melibatkan penggunaan neuron buatan atau unit pemrosesan informasi yang terorganisir dalam lapisan untuk memproses dan mentransmisikan sebuah informasi. Yang ketiga adalah natural language processing, yaitu adalah subbidang dalam kecerdasan buatan yang berkaitan dengan kemampuan komputer untuk memahami, memproses, dan interaksi dengan bahasa manusia secara alami. Yang keempat adalah computer vision. Computer vision adalah sebuah cabang kecerdasan buatan yang fokus dalam pengembangan sistem yang mampu melihat dan memahami dunia visual seperti gambar, video, serta lain-lainnya. Yang kelima adalah reinforcement learning, adalah paradigma dalam pembelajaran mesin di mana agen belajar melakukan tindakan dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Agennya menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman sebagai tanggapan terhadap tindakannya. Dan tujuan agen adalah memaksimalkan total hadiah yang dikembalikan. Kita bahas satu-satu ya. Dalam machine learning, data, kita bahas tentang data adalah bahan baku utama dalam machine learning. Data ini dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Data digunakan untuk melatih model dan menguji kinerjanya. Implementasinya adalah pengumpulan, pembersihan, dan pengolahan data adalah langkah awal dan pemrosesan machine learning. Setelah data ada, maka terdapat label dan fitur. Dalam supervisor learning, data terdiri dari pasangan label dan fitur. Label adalah hasil yang ingin diprediksi, sedangkan fitur adalah karakteristik atau atribut dari data. Implementasinya misalnya pengenalan gambar, label dapat berupa kategori, kucing, anjing, manusia. Fitur dapat berupa pixel gambar. Setelah itu model. Model adalah presentasi matematis dari hubungan antara fitur dan label. Model ini diperoleh melalui proses pelatihan pada data. Implementasinya adalah algoritma machine learning seperti regresi linier, pohon putusan, atau jaringan saraf. Setelah model terbentuk, maka pelatihan atau training, proses di mana model diberikan data pelatihan untuk belajar hubungan antara fitur dan label. Model disesuaikan berdasarkan kesalahan prediksi terhadap label yang sebenarnya. Implementasi iteratif, proses pelatihan penggunaan algoritma yang mengoptimalkan parameter model.
validasi ya. Deskripsi, setelah pelatihan atau training, model diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Data validasi dan uji. Untuk memastikan kinerja pada data yang baru. Implementasinya pengukuran seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya, supervised dan unsupervised learning, di mana adalah supervised learning, model dilatih dengan data yang memiliki label. Dalam unsupervised learning, model diberikan data tanpa label dan harus menemukan pola atau struktur sendiri. Implementasinya klasifikasi dan regresi. Contoh supervised learning, sementara K-means clustering adalah contoh unsupervised learning. Itu adalah penjelasan tentang machine learning. Selanjutnya adalah neural network ya. Kita di sini terdapat neuron. Neuron adalah unit dasar dalam jaringan saraf tiruan. Setiap neuron menerima beberapa input, memproses dan menggunakan aktivitas dan menghasilkan output. Implementasinya adalah dalam konteks neural network, neuron diwakili oleh bobot dan fungsi aktivitas, dan bias output dari suatu neuron menjadi input untuk neuron selanjutnya. Bobot adalah seberapa pentingnya suatu input terhadap output dari suatu neuron. Bias memberikan keluasan untuk menyesuaikan keluaran neuron bahkan ketika semua input adalah nol. Implementasinya selama pelatihan neural network, bobot dan bias disesuaikan untuk mengoptimalkan kinerja model. Baik, itu adalah konsep dasar kecerdasan buatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom.